Saudara, sebagai bentuk toleransi antar umat beragama, umat Kristiani di Ciamis, Jawa Barat turut merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan membuat ketupat lebaran dan juga opor ayam. Mereka pun membagikannya kepada umat muslim di sekitar gereja dengan cara door to door. Puluhan lansia umat Kristiani di Gereja Katolik Santo Yohanes Ciamis, Jawa Barat ini tengah sibuk menyiapkan sajian makanan khas Hari Raya Idul Fitri, ketupat dan opor ayam. Mereka memasak dan menyajikan makanan khas Lebaran yang biasa disantap kaum muslimin di tanah air. Sedikitnya ada 70 paket ketupat Lebaran dan opor yang dikemas dalam wadah langsung dibagikan kepada warga umat muslim di sekitar gereja dengan cara door to door. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian umat Kristiani Ciamis kepada warga yang merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 2021. Kami lansia Gereja Katolik Santo Yohanes Ciamis turut merayakan Idul Fitri dengan membagikan ketupat, opor ayam kepada warga masyarakat di sekitar gereja. Kegiatan ini merupakan wujud rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama, khususnya di Kabupaten Ciamis. Tidak bisa dipungkiri ketupat Lebaran dari Gereja Katolik Santo Yohanes ini bisa dibilang sebagai wujud toleransi antar umat beragama di Kabupaten Ciamis. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Kita sudah memulai memasuki rangkaian Novena Roh Kudus. Dalam permenungan Novena Roh Kudus, kita menggali setiap hari bacaan-bacaan yang ditawarkan untuk menjadi kekuatan rohani bagi kita semua menjalani kehidupan dan menantikan datangnya roh itu kepada kita. Dan hari ini kita sudah memasuki rangkaian tersebut pada hari Minggu. Kita bersharing bersama dan merenungkan bersama. Ada sebuah cerita. Pada periode Perang Dunia Kedua, dibuatlah sebuah propaganda heroisme dalam sebuah karakter komik tentang seorang masyarakat biasa yang dengan sukarela mau mendedikasikan hidupnya untuk membela negara dan menjaga tanah airnya. Dengan cara, saya mau mendaftar menjadi seorang prajurit. Sosok dalam komik yang kemudian diangkat ke layar lebar sejak tahun 40-an dan terus sukses sampai sekarang. Kemarin kita merenungkan tentang Kapten Amerika, Avenger. Kisahnya sederhana. Seorang masyarakat sipil terpanggil membaktikan dirinya dalam dunia militer. Motivasinya sangat mulia karena situasi perang, musuh menyerang, dan harus banyak yang dilindungi dan dijaga. Nama orang ini adalah Steve Rogers. Dia mendaftar, ditempatkan dalam sebuah batalion militer. Sebagai seorang tentara, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan seperti teman-temannya di militer. Badannya kurus, kering, kecil, dekil, dekumel, jelek. Megang senjata tidak bisa. Latihan fisik selalu di urutan yang paling belakang. Maka tidak heran, si Steve ini menjadi korban bullying, cemooh, ejekan teman-temannya dalam satu kompi dan satu batalionnya. Bukan hanya diejek, dia juga sering dipukuli, digebuki. Agar apa? Agar dia tidak betah dalam batalionnya dan berharap agar dia segera mengundurkan diri saja. Karena apa? Karena malu-maluin rekan dan komandannya. Kok ada tentara kayak gini, kecil, kurus, jelek, megang senjata aja gak bisa, gimana mau maju perang? Tetapi si Steve ini tidak mau menyerah begitu saja. Dia tetap pada keutamaan hidupnya mau membela negaranya lewat jalur militer. Nah, digambarkan di sana dalam kisah itu, pada saat itu ada satu divisi rahasia yang sedang dibentuk, yaitu divisi tentara-tentara super. Mereka sedang mencari calon dari prajurit-prajurit untuk direkrut masuk dalam divisi tentara super ini. Dan komandannya melihat ada sesuatu yang berbeda dalam diri si Steve yang kurus, dekil, dan dilecehkan teman-temannya ini. Di suatu momen latihan penentuan kandidat ada sebuah tes yang tidak diduga oleh mereka semua.
Satu kompi dipilih berkumpul bersama-sama di sebuah lapangan. Tiba-tiba komandan melemparkan satu granat berdaya ledak besar ke tengah-tengah mereka sambil berteriak, "Tiu, awas, granat!" Sadar ada granat dilemparkan ke tengah-tengah barisan, maka semua prajurit berbekal latihannya, respon yang cepat segera berhamburan. Tujuannya adalah untuk menghindari dari ledakan granat berdaya ledak besar tersebut. Yang menarik adalah ketika respon semua prajurit berhamburan berlari menghindar, si Steve ini justru kebalikannya. Dia dengan sigap melihat granat itu larinya kemana, lalu dia berlari juga, tetapi bukan menjauh, tetapi justru berlari mendekat ke arah granat tersebut dilempar, lalu mendekap granat tersebut erat-erat dengan badannya. Dipegang itu granat agar tidak membahayakan yang lain. Tetapi kisahnya menjadi lebih menarik lagi. Ternyata granat itu tidak meledak karena hanya untuk latihan. Bapak dan Ibu yang terkasih, ternyata kategori yang dipilih sebagai kandidat tentara super adalah bukan yang memiliki otot yang hebat, fisik yang bagus, kemampuan perang yang canggih. Tidak, bukan itu. Tetapi kandidat yang terutama untuk menjadi prajurit super adalah yang memiliki hasrat untuk menyelamatkan dan mengorbankan diri untuk orang lain, yang tanpa pikir panjang mau memprioritaskan keselamatan orang lain sebagai yang pertama dan terutama, dan bukan diri sendiri. Maka soal fisik, soal kemampuan perang menjadi bukan hitung-hitungan. Steve Rogers yang kurus dekil ini akhirnya dipilih sebagai anggota pertama divisi tentara super. Dengan rekayasa genetik dan proses laboratorium, jadilah dia sebagai tokoh superhero, Kapten Amerika. Anak-anak muda nonton terus sampai edisinya yang sekarang. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, di tengah-tengah arus individualisme dan egoisme yang sangat tinggi, besar dan terus ditularkan, sebenarnya masih ada harapan, ada orang-orang yang terus mau menghidupi keutamaan hidup seperti si Steve Rogers ini. Karena namanya Steve, dalam bahasa Indonesia berarti namanya siapa? Stefanus. Berarti dia orang pengikut Yesus, dia sudah dibaptis. Mengikuti spiritualitas Stefanus yang rela mati dirajam demi menjaga imannya sampai akhir. Pun dengan iman kita memiliki keteladanan keutamaan hidup yang sempurna di dalam diri Yesus, yang memiliki hasrat untuk menyelamatkan manusia dan rela mengorbankan dirinya untuk kita. Dalam tataran sosiologi, kita mengenal sikap dan perilaku altruis. Altruis, alter artinya yang lain. Altruis ini berlawanan dengan sikap dan perilaku egois. Ego artinya aku atau saya. Maka altruisme ini dapat didefinisikan sebagai hasrat untuk menolong, memprioritaskan orang lain tanpa memikirkan kepentingan sendiri, kesediaan untuk berkorban demi kepentingan orang lain atau masyarakat, serta usaha untuk mengekang keinginan pribadi demi cinta kepada orang lain. Intinya, orang yang mementingkan kepentingan orang lain jauh di atas kepentingan dirinya sendiri. Tadi altruis, alter artinya orang lain, lawan dari egoisme, ego yang mementingkan keakuan atau diri sendiri. Yang satu cinta kepada sesama, yang satu cinta kepada keakuan atau diri sendiri. Kita tentu pernah punya pengalaman dalam kehidupan rumah tangga yang sebenarnya sudah kita perjuangkan dan kita ekspresikan dalam hidup kita sehari-hari. Sebagai seorang ayah, seorang ibu, hidup lagi gak mudah, susah, nyari makan juga gak mudah. Di rumah makanan tinggal sisa sedikit, perut keroncongan, tapi di rumah masih ada anak. Akhirnya sebagai orang tua kita akan bilang, "Nak, ini makanan, makan saja. Papa sama mama sudah makan kok, ini makanan buat kamu saja." Padahal kita tahu perut kita keroncongan, tetapi kita tetap memprioritaskan anak kita
jauh lebih utama daripada diri kita. Cinta kepada Dia lebih besar daripada cinta pada diri kita sendiri. Atau kalau kita masih ingat, ayah dan ibu kita di kampung sana, mereka bercocok tanam, bertani, punya tanah banyak, sawah banyak, tetapi yang mereka upayakan adalah, kamu pergilah ke kota, sekolahlah tinggi-tinggi, dan sekolahkanlah juga anak-anak kamu nantinya. Soal ibu dan bapak gak usah dipikirin, yang penting kamu sekolah. Tanah bisa dijual, sawah bisa dijual, yang penting kamu sekolah. Orang tua kita juga sudah mengajarkan itu, bagaimana kepentingan anak dan cucu jauh lebih besar daripada kepentingan mereka. Kita di kota makan-makan enak, orang tua kita di kampung yang memberikan kita hasil dari jual sawahnya makan susah payah. Itulah salah satu bentuk pengajaran. Atau misalkan di pinggir trotoar sepulang sekolah, seorang ibu menjemput anaknya pulang sekolah, menunggu angkot bersama dengan ibu-ibu yang lain dan anak-anak sekolah yang lain di pinggir jalan. Semua menunggu angkot, tetapi karena hujan deras, semua akhirnya mengeluarkan payung mereka. Si ibu dengan anaknya mengeluarkan payung. Ibu mengeluarkan payung yang besar, si anak mengeluarkan payung mininya yang sudah disiapkan sejak dari rumah. Hujan deras, ibu-ibu dan anak-anak yang lain juga mengeluarkan payung. Bisa kita bayangkan tiba-tiba ada seorang nenek yang juga menjemput cucunya. Ada di sana menunggu angkot, mereka tidak bawa payung dan kehujanan. Semua yang berdiri di sana juga sama-sama melihat nenek dan cucunya berdiri kehujanan, tetapi mereka pura-pura tidak melihat. Karena ini hujan, mereka sudah sibuk dengan payungnya masing-masing dan mereka sok sibuk ngobrol dengan anak-anaknya masing-masing. Nah, akhirnya si ibu tadi yang dengan anaknya datang menghampiri si nenek. Nek, ini payung dipakai ya? Hujan deras soalnya. Dia sendiri tidak payungan akhirnya, karena payungnya diberikan kepada si nenek dan cucunya. Sedangkan dia mau pakai payung si anaknya, pakai payung yang mini, tidak mungkin. Akhirnya si ibu ini kehujanan dan nenek tersebut tidak kehujanan karena payungnya diberikan kepada dia. Ibu-ibu yang lainnya yang melihat itu mencibirnya. Si ibu yang memberikan payungnya ini, kalau kita renungkan, dia mau mengajarkan kepada anaknya sebuah keutamaan hidup, sikap pemberian diri kepada sesama di atas kepentingan dan kebutuhannya. Mungkin si ibu ini sembari kehujanan ngobrol ke anaknya, "Nak, kamu kalau ada orang yang membutuhkan, kamu harus bantu ya. Percaya Tuhan akan menjaga anak-anaknya yang peduli kepada sesamanya kok." Dan anaknya dengan senyuman pada bibirnya, dia bangga kepada ibunya. Karena apa? Karena ibunya menjadi superhero bagi orang lain. Kalau orang lain saja dia perjuangkan, apalagi saya, anaknya, pikir si anak itu. Sedangkan kita bisa bayangkan ibu-ibu lain yang juga ada di sana, yang juga mencibir, menggerutu dan membodoh-bodohi tindakan ibu tersebut yang memberikan payungnya kepada si nenek. Ternyata si ibu ini juga mengajarkan sikap hidup kepada anaknya, sikap egois, individualis, dan ketidakpedulian. Sekaligus secara tidak sengaja dia mengajarkan kepada anaknya untuk belajar lebih baik gosipin orang daripada berbuat sesuatu kepada mereka yang membutuhkan. Lihat tuh nak, ibu itu bodoh, sudah jelas hujan, malah payungnya dikasih ke orang lain. Pasti nanti di rumah itu ibu itu masuk angin, lalu sakit. Tidak selesai ngomong ke anaknya, si ibu yang lain juga ngomong kepada ibu-ibu yang lain. Tuh lihat ibu itu, sok-sokan ngasih payungnya ke si nenek. Berbuat baik ya gak kayak gitu, sakit baru tahu rasa. Lalu bisa kita bayangkan apa yang ada di benak anak-anak kecil yang baru pulang sekolah, belajar dari pelajaran keutamaan hidup tersebut. Bapak dan Ibu yang terkasih, dari sini saja kita bisa lihat mana sebuah sikap dan keutamaan hidup yang bisa membawa
dan menghasilkan buah-buah rohani yang menyelamatkan. Kecenderungan yang altruis mau mengekang kepentingan pribadi demi cinta dan keselamatan untuk orang lain. Yang egois kebalikannya, ketidakpedulian yang dibungkus dengan kekangan kepentingan orang lain demi diri dan keselamatan pribadi. Yang lain tidak masuk hitungan. Nah, kita sebagai umat beriman Kristiani mau masuk ke dalam kategori yang mana? Di dalam keluarga kita, di tengah saudara kita, di tempat kerja, bahkan dalam lingkungan gereja, kita masuk golongan yang mana? Yang mau mengekang kepentingan pribadi kita untuk sesama orang lain, atau justru kebalikannya, mengekang orang lain demi kepentingan kita? Peduli atau tidak peduli? Dan ataukah kita seperti ibu yang pertama? Biarkanlah saya kehujanan, yang penting dia nyaman atau aman. Atau biarkan saja orang menderita, tidak usah peduli, yang penting saya nyaman dan aman. Dua sikap keutamaan yang sangat bertolak belakang. Indikasinya sangat mudah untuk menjadi refleksi bagi kita semua. Kalau kita seperti ibu-ibu yang kedua tadi, tidak berbuat apa-apa kepada sesama, tidak mau mendedikasikan hidupnya, tidak peduli, individualis pada lingkungan, kebutuhan orang lain tidak menjadi masuk hitungan. Kalau kita suka mencibir, mementingkan diri, suka membuli, menyakiti orang, suka ngegosipin orang, bisa jadi memang kita adalah orang-orang yang egois, individualis yang masih perlu untuk terus-menerus mengolah diri, meneladani keutamaan, pengorbanan, dan pemberian diri Yesus Kristus. Mengapa ini penting? Karena lucu. Mengaku diri beriman mengikuti Yesus, tetapi cara hidup, ekspresi diri, dan keutamaan hidup tidak seperti Yesus. Tidak bisa dipungkiri, Yesus adalah tokoh altruis sejati yang datang ke dunia mencoba merobek egoisme dan individualisme untuk sampai ke tataran pemberian diri bagi sesama. Heroisme yang murni yang dilandaskan pada cinta kepada sesama dan keberlangsungan kasih sayang ke depannya. Seperti yang diperjuangkan Yesus menjadi sebuah tawaran pilihan satu-satunya bagi umat Kristiani. Kalau kita tidak peduli, justru kita mengajarkan kebalikannya, saatnya kita mawas diri dan terus berefleksi mengolah diri. Ingat, pada hari kenaikan Tuhan kemarin, semua dilakukan oleh Yesus sebagai bagian dalam misi penyelamatan bagi umat manusia lewat pemberian diri dan pengorbanan diri bagi kita semua, agar kita kembali lagi ke surga, hidup bahagia bersama dengan Allah Sang Pencipta. Dalam Injil-Injil yang kita dengarkan, terutama Injil hari ini dan bacaan-bacaan, gambarannya sangat jelas tentang bagaimana Yesus mengupayakan kita kembali lagi bersama dengan Dia dalam misi karya penyelamatan lewat sikap heroisme, mengorbankan dan memberikan diri demi kita semua. Dalam bacaan Injil sangat jelas dalam doa Yesus kepada Bapanya pada perjamuan malam yang terakhir. Ya Bapa, peliharalah mereka. Ya Bapa, jagalah mereka agar mereka tidak binasa, sebagaimana amanah Aku telah menjaga dan memelihara mereka. Ya Bapa, lindungilah mereka dari yang jahat, sebagaimana Aku sudah melindungi mereka dari yang jahat. Lihat, isi doa dan ekspresi diri Yesus selama hidupnya adalah tentang sikap heroisme, memberikan diri, mengorbankan diri, dan berjuang sedemikian rupa demi keselamatan kita. Memelihara mereka, menjaga mereka agar tidak ada yang binasa, melindungi mereka dari yang jahat. Supaya apa? Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Kalau kita mau jujur, spiritualitas altruisme Yesus ini dikejawantahkan ke dalam slogan-slogan pemerintahan, kepolisian, dan militer.
supaya negeri ini tetap menjadi satu. Sama seperti Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Slogan-slogan itu mudah kita lihat: memelihara keamanan, memberikan perlindungan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga keluhuran nusa dan bangsa, menjaga keutuhan negeri, menjadi sayap-sayap pembela tanah air, menjaga laut dan Nusantara. Intinya menjaga, memelihara, melindungi, supaya semua tetap menjadi satu. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, mari kita memohon kepada Roh Kudus agar kita bisa mengikuti Yesus dan ajakan Yohanes pada bacaan kedua hari ini. Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita sekarang juga saling mengasihi. Orang yang saling mengasihi akan memberikan dirinya bagi keselamatan semua. Saudara kita, keluarga kita, karya kita, negara kita, gereja kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.